sampai hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama ya. Ada, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama'ah fa innahum indallahi qurama'u mukramuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nazara ila wajhil alimi nazratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah ta'ala wa man akramallaha ta'ala fa ma'wahul jannah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah sekalian, masih tentang bab ilmu dan ulama, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akrimul ulama'ah, muliakan oleh antum sekalian akan ulama. Siapa itu ulama? Ai bi ulumi syar'i, yakni orang yang mengerti ilmu-ilmu syariat, al-amilina, lagi mengamalkannya. Makanya kalau kita baca Fatihah itu wal ulama'il amilin. Tuh, kita doain ulama yang mengamalkan ilmunya biar dapat dia kiriman pahala dari kita. Sebab ada ulama'il amilin, ada ulama'il ngambilin. Hah? Ada ulama'il amilin, ada ulama'il ngambilin. Iya. Tuh kalau ulama'il amilin keluar masuknya, kata guru saya, majlis taklim, musola, ya, masjid, tuh namanya ulama'il amilin. Kalau ulama'il ngambilin keluar masuk kantor gubernur, keluar masuk angkur gedung dewan, itu bukan ulama, kata guru saya, garong dia bilang. Ya rada kasar bahasa beliau, walaupun nggak semua mungkin begitu. Tapi biasanya ulama mainnya, habitatnya di majlis taklim, di musolah, di pesantren, itu habitatnya ulama begitu. Makanya yang bagus ulama ya jangan maranin umaro, tapi umaro yang maranin ulama. Iya, kalau kita maranin umaro, jadi itu kesannya bagaimana? Saya pribadi nggak girang-girang amat diundang. Kalau yang ngundang umara biasa aja, gitu. Walaupun kita tahu hadiahnya di atas rata-rata. Tapi saya nggak giring, biasa aja. Sebab pandangan umat bakal fiktif sama kita. Ya, kalau udah terlalu dekat sama umara. Yang lebih enak umara yang deketin kita, jangan kita yang deketin umara. Ya. Jadi katanya akrimul ulama'ah, muliakanlah oleh antum akan ulama. Siapa itu ulama? Ai bi ulumi syar'i al-amilina, yakni orang yang mengerti ilmu-ilmu syariat lagi mengamalkannya. Ini syarahnya saya jelasin. Bi antu amiluhum, dengan bahwa mempergauli mereka, bil ijlali, dengan pengagungan, wal ihsani, dengan berbuat baik, ilaihim, kepada mereka, yaitu kepada ulama, bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Biar punya sikap, biar hormat sama ulama. Ya. Itu waktu masih ada Kiai Nur Ali,
ya di Bekasi, Pondok Pesantren At-Taqwa. Beliau itu bukan sekedar ulama, tapi juga pejuang. Itu ada kisah santri yang diludahi nama beliau, pulang jadi ulama. Tapi belajar beliau juga, diludahin, ramai di kampungnya. Dia diludahin jadi ulama. Berbondong-bondong dari kampung itu pada pengen mondok ke pesantren Kinuari, kagak mau belajar, tibang pengen diludahin. Wah, salah saudara. Mu'alim Syafi'i Azami ketika dia memberikan sambutan di Habib Husain Gangbulu, sambutan beliau begini ngomongnya, saya lama belajar sama Habib Ali Bungur. Ya walaupun nggak selama orang-orang yang belajar, ya saya cuman belajar kepada Habib Ali Bungur nggak kurang 40 tahun. Itu pun yang saya dapat ilmunya nggak banyak, cuman sebotol minyak angin, kata beliau. Tawaduan tuh, kayak apa mu'alim ilmunya. 40 tahun dia bilang dapatnya seperti dapat botol minyak angin. Padahal beliau alimnya luar biasa. Ya. Kalau kita biasanya utlubul ilma kan harusnya minal mahdi ilal, kagak anak sekarang utlubul ilma minal mahdi ilal kawin. Asal udah kawin berhenti. Ya. Kebanyakan begitu murid ngaji di rumah, asal udah kawin udah sibuk dah. Ya, padahal walaupun dia kerja bisa tuh nyari waktu-waktu yang senggang. Jangan berhenti ngaji terus, ya. Terlahir ngaji dibacain telkin sama ustadz di atas kuburan. Tuh terlahir ngaji kita tuh, ya. Jadi kita ngaji sampai alim, jangan nunggu alim baru ngaji, ya. Jadi katanya yang dikatakan orang alim itu, ulama itu yang mengerti ilmu syariat, yang mengamalkan ilmunya. Maka perlakukan mereka bil ijlali, dengan pengagungan, wal ihsani, dengan berbuat baik, ilaihim, kepada mereka, bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan fa innahum, karena sesungguhnya mereka, yaitu ulama, indallah, di sisi Allah, kurama, orang yang dimuliakan, ai mukhtaruna, orang-orang pilihan, ya. Mukramun, yang dimuliakan, ai indal malaikah, di sisi malaikat. Wa an Abi Hurairah, dan dari seorang yang bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah ini nama poyokan, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya, teman terkenal dengan Abu. Boleh Abu, boleh Abi, boleh Aba. Maknanya sama tuh. Ya. Kayaknya orang kita ada yang manggil orang tuanya Abi. Ada yang Aba. Ada juga yang Abu. Itu maknanya sama, bapak. Men kalau orang Betawi, baba. Ya, baba. Ya. Jadi Abi boleh, Abu boleh, Aba juga boleh. Nah, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ya, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar akan Rasulullah yaqul, bersabda, idza tahaddatsal alimu fi majlisi bil ilmi, apabila berbicara seorang yang alim, fi majlisi, di majlisnya, bil ilmi, dengan ilmu, walam yudkhilhu, dan tidak dimasukinya, hazlun wala lagwun, sendah gurau dan perkataan yang sia-sia. Nih makanya juga hati-hati, ya. Kadang mubalik yang disenengin itu yang lucu. Kalau lucunya ada faedah boleh. Ini kalau lucunya tiba ngeladut, kagak ada hadis yang dibuka. Dari salam sampai akhir ketawa doang. Ini di akhir zaman yang lebih didemenin begitu, pelawak-pelawak jadi ustad. Ya. Pelawak jadi ustad, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Ntar gue tuker, gue pakai helm nih. Ya. Dia udah pakai pakaian kita. Ya didandanin. Ya, boleh silakan, lucu nggak apa-apa buat seger, tapi yang berilmu, yang manfaat gitu. Ada hadis yang dibuka, ada ayat Quran yang dijelaskan. Ini dari awal sampai akhir kagak ada hadis, kagak ada ayat Quran. Cuma cerita doang, lawak doang, ketahuan manggil pelawak udah. Ya.
Cuman memang begitu susah zaman sekarang. Makanya saya kalau maulid di rumah, saya dampingin dua dah. Buat ngajinya Habib Ali, ceramah yang buat bener-bener ceramah. Pertama dia, ntar udah malam orang ngantuk yang segeran. Begitu, jangan salah naroknya. Ya, selingannya. Ini yang segeran duluan. Yang ngaji, belakangnya orang agak dengerin udah. Dia ngomong. Jadi masukin dulu tuh. Ya, emang siasatin mesti begitu kali. Makanya ada teman saya juga yang kebangetan pinter ngajinya. Dia bilang, gue sih Ustadz begitu jangan lagi dipanggil pakai diapain, pakai dibayar, dibagi gogah, begitu ngomongnya. Dibagi dia ogah. Ya kalau saya sih, saya bilang jamaah saya nggak semuanya orang alim. Jadi saya duetin aja dah, ada yang alim ngomong duluan, ntar yang buat nyegerin yang belakangan, biar orang kagak ngantuk. Ngambil jalan tengahnya aja. Ya. Jadi katanya, idza tahaddasal alimu, apabila berbicara oleh orang yang alim fi majlisihi, di dalam majlisnya, bil ilmi, dengan ilmu, walam yudkhilhu, dan tidak dimasukinya hazlun wala lagwun, sendah gurau dan perkataan sia-sia, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, maka menciptakan oleh Allah Ta'ala min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, tala'at min famihi, yang keluar, yang muncul, min famihi, dari mulutnya, malakan, seorang malaikat, yastaghfirullahu lahu, yang memintakan ampun, lahu, bagi itu ulama, walisami'ihi, dan bagi yang mendengarkannya. Tuh, ada malaikat di setiap omongan ulama yang keluar, yang Allah ciptakan, yang memintakan ampun buat ulama itu dan buat orang yang mendengarkannya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat. Fa idzan sarafu, apabila dia pergi, dia pulang, insarafu, maka pulangnya mereka, maghfurina, diberikan ampunan. Tuh, kita datang ke tempat ini, dosa kita udah diampunin qabla ayyaktua, sebelum kaki kita melangkah. Entar pulang dari tempat ini dapat ampunan. Ya. Summa qala, bahkan dikatakan oleh Nabi, humul qaumul la yashqa. Ya. Mereka itu satu kaum yang tidak celaka bihim, dengannya, jalisuhum, duduk dengan mereka. Tuh, kalau bisa kita sering-sering duduk sama orang alim, duduk sama orang soleh. Ya. Kalau kita deket sama tukang minyak wangi, paling kagak kebagian wanginya. Begitu saudara. Ya, saya dulu ngikut kiai nggak bisa apa-apa. Kiai buka kitab, saya bawain aja. Suruh beli kitab, saya beli aja. Pikiran saya paling kagak kalau gua nggak ada umur, anak gua ngelihat kitab gua banyak. Ini kalau gua nggak bisa ngaji, ntar siapa yang nerusin? Begitu aja sih pikiran saya. Alhamdulillah Allah buka futuhat dikit-dikit. Yang penting kita mau ngaji. Ngaji nggak ada ruginya, saudara. Ya, sampai tuh ada seorang yang bebel banget tapi ngajinya rajin. Bebel banget tapi ngajinya rajin. Orang belum datang dia udah datang. Dia yang gelarin karpet, dia gelarin tikar. Ntar orang bubar, dia yang lepitin, dia yang ngerapiin. Sampai kiainya meninggal. Sebelum kiainya meninggal, ini kiainya udah sakit-sakitan, dia nangis, dia sedih. Dia ngomong, Kiai, kalau Kiai nggak ada umur, ntar saya ngaji sama siapa? Dia bilang begitu. Yang ngaji sama yang lain masih banyak. Bukan begitu Kiai, saya takut. Ntar kalau dikubur, ditanya sama malaikat, saya nggak bisa jawabnya, saya bodoh banget. Kata Kiai, gampang. Nanti lu kalau masuk kubur, ditanya malaikat, man rabbuka, bilang aja rombongan, begitu dia bilang. Dia demen ngaji, di sono ngaji, di sini ngaji. Ya, entar kalau ditanya kata Kiai, lu bilang aja rombongan. Lah kok begitu Kiai? Lu kalau masuk pantai, naik bis, jalan-jalan, begitu masuk parkiran pantai, yang bayar panitia apa jamaah? Panitia. Kita ditanya, nih rombongan Pak. Tuh, urusannya urusan panitia. Dia suka ngaji sono kemari. Entar saya takut nggak bisa jawab. Pokoknya kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, bilang aja rombongan. Lagu yang ngadepin, kata begitu. Ya. Jadi begitu tuh, penting kita ngaji, duduk ngaji sono kemari. Ya. Paling kagak kalau kita nggak ada umur,
orang masih ingat bacain Fatihah buat kita. Begitu ya. Hadis yang terakhir satu lagi kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nazara ila wajhil alimi. Siapa orang yang memandang kepada wajah orang yang alim, nazaratan, ya, satu kali pandangan, fa fariha biha, lalu ia bergembira dengan pandangan itu, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazarati, maka menciptakan Allah Ta'ala min tilkan nazarati, dari pandangan itu, malakan, seorang malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun lahu baginya ila yaumil qiyamah. Tuh, makanya kalau ngeliat ulama, ustadz, habaib, biar girang, ya. Dari sebab pandangan girang itu Allah ciptakan malaikat yang mintain ampun buat kita sampai hari kiamat. Ya. Ada lagi orang yang sampai berhentiin guru, jangan. Ya. Guru juga manusia, dia punya kekhilafan, dia punya kesalahan. Ya, apalagi orang sekarang. Ya, dicondet banyak guru. Kalau kadang-kadang kita nggak bisa bawa diri kita, dia ngambek. Gua berhenti. Emang guru lu mulu begitu. Ya, orang Betawi kalau udah ngambek serem. Ya. Jadi jangan begitu. Kalau kita sama guru, ya, guru itu lebih dari orang tua. Ya, kalau orang tua hanya memberi makan jasmani, tapi rohani kita yang ngisi guru. Ya, dan guru juga orang tua. Orang tua kan ada orang tua yang ngelahirin kita, ada orang tua yang anaknya kita ambil. Siapa? Mertua. Mertua juga orang tua. Ya, ada juga orang tua guru. Guru juga orang tua. Ya, ini jangan ketemu guru ngumpet. Jangan. Kalau orang dulu ngumpet emang takut, bukan ngindar. Kalau sekarang ada yang ngumpet, ada yang gurunya digeber pakai motor. Kelamaan guru jalannya digeber. Ya, jangan, ya. Kita kalau bisa sama guru takziman wa takriman, hormat. Jangan melihat dia mudaan, dia tuaan. Enggak, kalau ilmu enggak mesti muda, enggak mesti tua. Ada yang tua kejemur, ya. Ada yang muda alim. Jadi kalau bisa hormatin guru, ya. Dan guru juga nggak minta untuk dihormatin sebenarnya, tapi inilah adab seorang murid kepada guru. Itu saya pernah baca, Kiai Hasyim Asy'ari pernah belajar sama Kiai Khalil Bangkalan. Ketika dia jadi santri, ini Kiai lagi ngebaca kitab, kayaknya pikirannya kemana aja Kiai Khalil, bingung gitu. Selesai ngaji, Kiai Hasyim Asy'ari tanya, Kiai, kayaknya ngaji tadi nggak tenang banget, gelisah, emang apa sih? Begini Hasyim Asy'ari, ana lagi wudhu, cincin ana jatuh ke jamban. Tahu jamban, Bu? Tempat buang kotoran. Ya, ana kepikiran aja itu. Oh begitu. Gurunya nggak nyuruh Kiai Khalil. Selesai ngaji dia masuk ke kamarnya, dia buka baju koko, buka kainnya, dia rogoh tuh jamban. Kiai Khalil lihat, Hasyim Asy'ari jangan kotor tangannya. Enggak guru, daripada guru ngajarin saya nggak tenang, saya nggak bakal naik dari jamban ini sebelum cincin guru temu. Tuh, sampai begitu. Kalau sekarang sih kayaknya nggak ada murid begitu. Ya, guru udah 4 kali dehem nggak paham-paham juga. Ya, minimal kita nggak sampai segitu dah. Ya, ya. Yang penting apa? Ada waktunya kita ngaji, memposisikan guru kita sebagai guru. Di luar kita ngaji, tahu adabnya, biar bisa membedain. Dan saya termasuk guru yang kalau ngajar anak remaja itu acing ngopi segelas berdua. Ya, join biar akrab. Ada orang lu sama guru, kopi guru masing-masing juga. Masih zaman itu ya nggak apa-apa. Biar kadang-kadang kita dakwah itu macam-macam cara buat narik dia. Ya, tapi kalau kita bisa membedakan, di saat dia ngajar, dia guru kita, di luar dia ngajar, ya kita hormati juga. Walaupun mungkin penghormatannya nggak seperti di majelis. Syukur-syukur sih, ya sama di luar ataupun di luar majelis. Karena Sayyid Abbas Al-Maliki, saya marah kepada murid
yang karena gurunya temannya dianggap itu guru sebagai teman. Jangan, ya, jangan. Jadi biar bisa membedakan mana guru, mana wallahu a'lam.